Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir mengikuti perkuliahan daring asinkron YouTube, yaitu tentang mata kuliah rancangan pembelajaran SD. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai penyusunan ketuntasan belajar minimal. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari nanti. Sebelumnya saya ingatkan dulu kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang ada di cabang Malang untuk melakukan presensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama pada kolom komentar. Kemudian nanti ketika proses video pembelajaran berlangsung, jika ada hal yang perlu dipertanyakan, langsung saja ditanyakan dengan mengetikkan pertanyaan pada kolom komentar juga. Langsung saja kita bahas mengenai penyusunan ketuntasan belajar minimal. Pertama kita bahas terkait dengan pengertian ketuntasan belajar minimal. Pengertian kriteria belajar tuntas itu apa? Nah, ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian kriteria belajar tuntas. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dalam prinsip-prinsip belajar tuntas. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan teknik dan langkah-langkah penyusunan KBM itu seperti apa. Pertama, kita pelajari tentang pengertian kriteria belajar tuntas. Nah, model belajar tuntas ini pada mulanya diperkenalkan oleh Bloom dan Carroll pada tahun 1963, di mana model ini itu tidak menerima perbedaan prestasi belajar di antara peserta didik. Nah, Carroll menyatakan bahwa sesungguhnya bakat itu merupakan ukuran mengenai waktu yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas pada jenjang tertentu dalam kondisi pengajaran yang diharapkan. Nah, jadi model belajar tuntas menurut Bloom dan Carroll ini di mana siswa sebagai subjek pembelajar itu tidak ada perbedaan. Jadi mereka itu dikatakan sama, semuanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh materi pembelajaran, untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, diharapkan karena haknya itu sama, pada akhirnya juga akan memperoleh hasil belajar yang sama pula. Nah, jadi adanya perbedaan hasil belajar itu tidak diakui dalam teori Bloom dan Carroll ini. Kemudian, belajar tuntas atau mastery learning adalah pendekatan pembelajaran berdasarkan pandangan filosofis bahwa seluruh peserta didik itu dapat belajar jika mereka mendapatkan dukungan kondisi yang tepat. Jadi, maksud belajar tuntas ini apabila seorang siswa itu melakukan suatu kegiatan pembelajaran yang sama, mengikuti kegiatan belajar yang sama dengan siswa yang lain, dan menempuh satu tujuan belajar yang sama, menggunakan media yang sama, dan berbagai hal fasilitas yang ada pada pembelajaran yang sama. Nah, kondisi tersebut akan mendukung seluruh siswa itu akan dapat belajar tuntas, dalam artian materi yang dibelajarkan itu pasti akan habis semua dan hasilnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi diharapkan dengan adanya sistem belajar tuntas ini, proses belajar mengajar itu dapat dilaksanakan agar tujuan instruksional pembelajaran yang akan dicapai itu dapat diperoleh secara optimal. Jadi melampaui atau sesuai dengan ambang batas minimal tujuan pembelajaran itu sehingga proses belajar lebih efektif dan efisien. Jadi itu merupakan pendapat dari belajar tuntas atau dikenal dengan mastery learning.
Kalau kita lihat pada implementasinya, hasil belajar siswa itu kebanyakan harus disesuaikan dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal belajarnya itu berapa yang ditentukan oleh guru pada setiap muatan pembelajaran. Nah, dengan adanya KKM tersebut, otomatis bisa atau tidak bisa, semua siswa itu harus memperoleh nilai ambang batas minimal itu sesuai KKM itu. Misalkan saja KKM muatan PKN itu 75. Nah, paling tidak hasil yang diperoleh itu juga harus 75 atau bahkan di atasnya itu boleh. Nah, apabila di bawahnya itu perlu diadakan suatu remedial di mana pengulangan atau remedi tersebut bisa mendongkrak siswa untuk memperoleh hasil minimal pada ambang batas KKM yang ditentukan oleh seorang guru itu. Nah, belajar tuntas ini bertujuan agar bahan ajar yang dapat dikuasai secara tuntas, sehingga artinya itu cara menguasai materi secara penuh. Jadi, dengan adanya belajar tuntas ini, itu dianggap bahwa semua materi yang dibelajarkan kepada siswa itu dapat dikuasai secara utuh dan menyeluruh. Nah, metode belajar tuntas atau mastery learning ini adalah suatu metode pengajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan kelompok atau group-based approach, di mana pendekatan ini itu memungkinkan siswa belajar bersama-sama berdasarkan pembatasan bahan pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Nah, itu disesuaikan dengan indikator dan tujuan belajarnya. Itu kan pasti ada batas-batas yang jelas, yang spesifik, sehingga materi mana yang akan dipelajari itu jelas. Jadi tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, tapi sesuai dengan takaran tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian dengan adanya mastery learning ini, penyediaan waktu belajar yang cukup dan pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar itu sangat diperlukan, sehingga semua siswa dapat memenuhi kriteria belajar tuntas tadi. Selanjutnya, kriteria belajar tuntas ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah peserta didik itu dapat belajar dengan baik dalam kondisi pengajaran yang tepat sesuai dengan harapan pengajar. Nah, ini diharapkan dengan adanya kriteria belajar tuntas ini pasti semua tujuan pembelajaran itu sesuai dengan harapan yang direncanakan oleh guru. Kemudian kriteria yang kedua, bakat seorang peserta didik dalam bidang pengajaran dapat diramalkan, baik tingkatannya maupun waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bahan tersebut. Bakat berfungsi sebagai indeks tingkatan belajar peserta didik dan sebagai suatu ukuran satuan waktu. Nah, nanti akan kita pelajari pada tahap langkah-langkah penyusunan KKM. Yang ketiga, tingkat hasil belajar bergantung pada waktu yang digunakan secara nyata oleh peserta didik untuk mempelajari sesuatu, dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya. Kriteria keempat, tingkat belajar sama dengan ketentuan, kesempatan belajar, bakat, kualitas pengajaran, dan kemampuan memahami pelajaran. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan pada pengertian sebelumnya bahwa dalam kriteria belajar tuntas itu semua dianggap sama. Hasil siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran itu diharapkan sama. Sama dalam artian itu bisa melampaui minimal KKM yang ditentukan. Jadi semua siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh guru. Dan yang kriteria kelima adalah setiap
siswa atau setiap peserta didik itu memperoleh kesempatan belajar yang berdiferensiasi dan kualitas pengajaran yang berdiferensiasi pula. Nah, ini bedanya. Yang dimaksudkan kesempatan belajar yang berdiferensiasi dan kualitas pengajaran yang berdiferensiasi ini berhubungan dengan bakat dan juga kemampuan peserta didik dalam memahami, dalam mencerna ilmu yang ia dapat selama proses kegiatan pembelajaran itu. Nah, ini pasti setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang bisa mengikuti atau menerima materi pembelajaran secara cepat tanggap, ada pula yang lamban. Nah, keadaan siswa yang lamban ini tetap difasilitasi oleh guru sehingga semuanya dapat memenuhi kriteria belajar tuntas tersebut.